kita masuk ke dalam materinya. Perkenalkan, nama saya Joantra Kevin Franz, NIM 2505044. Jadi materi kita yang pertama adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia dan terdiri dari 5 sila atau prinsip yang menjadi dasar negara dan pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian disahkan sebagai ideologi negara pada tanggal 18 Agustus 1945. 5 sila Pancasila adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Etimologi. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, kasta Brahmana, yaitu penggalan kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Berarti secara harfiah kata Pancasila bisa diartikan sebagai 5 dasar. Historisnya mulai dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, di mana sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila sudah diterapkan di dalam kehidupan masyarakat maupun kerajaan, meski kelima sila itu belum dirumuskan secara konkret. Dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Pancasila mempunyai arti, yaitu berbantu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan 5. Kemudian terminologi. Menurut Presiden Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, melainkan lebih luas yakni falsafah bangsa Indonesia. Selanjutnya, 4 fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist. Artinya, jiwa atau nyawa bangsa atau jiwa rakyat. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Bangsa Indonesia lahir sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yaitu sebagai hal yang memberi corak khas bagi bangsa dan menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Diwujudkan dengan tingkah laku dan sikap mental, sehingga ciri khas ini yang dimaksud dengan kepribadian. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup atau cara pandang adalah bangsa Indonesia harus berpedoman menjadi Pancasila sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Segala bentuk cita-cita, moral bangsa, dan bentuk budaya harus bersumber dari Pancasila, juga merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini memiliki tujuan demi tercapainya kesejahteraan lahir dan batin. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila telah jelas termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pancasila merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita inilah yang menjadi tujuan bangsa, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, kesimpulan dari materi yang pertama ini adalah Pancasila adalah dasar dan jiwa bangsa Indonesia yang mengatur arah kehidupan negara serta menjadi pedoman moral
bagi rakyatnya. Lanjut dengan materi yang kedua, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa Pancasila sebagai sistem filsafat? Yang pertama, pidato Soekarno 1 Juni 1945. Yang kedua, hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa. Yang ketiga, memenuhi ciri sistem filsafat, koheren, menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Fungsi Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, memberikan pandangan hidup. Yang kedua, mempersatukan bangsa. Yang ketiga, mengarahkan pembangunan. Yang keempat, mempengaruhi kebijakan. Yang kelima, mendidik karakter. Yang keenam, mengembangkan kesadaran. Dan ketujuh, mempromosikan keadilan. Landasan filosofis Pancasila. Terdapat 3 landasan filsafat Pancasila. Yang pertama, ontologis, menempatkan manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial. Yang kedua, epistemologis, bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman dan budaya bangsa Indonesia. Yang ketiga, aksiologis, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan yang menjadi pedoman hidup bersama. Urgensi filsafat Pancasila. Urgensi filsafat Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun identitas bangsa. Kedua, mengarahkan pembangunan. Ketiga, mempromosikan keadilan. Yang keempat, mengembangkan kesadaran. Kelima, mempersatukan bangsa. Keenam, mengatasi tantangan. Dan yang ketujuh, membangun karakter. Jadi, kesimpulan dari materi yang kedua adalah sebagai sistem filsafat, Pancasila menjadi landasan berpikir yang menyatukan ke seluruh aspek kehidupan bangsa dalam satu pandangan moral dan kemanusiaan. Kemudian materi yang terakhir, yaitu mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi, Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu karena memiliki nilai-nilai yang universal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat seperti nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Nilai-nilai ini menjadi acuan bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia, sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat. Pertemuan terakhir membahas hubungan antara Pancasila dan ilmu pengetahuan atau IPTEK. Di era modern, IPTEK berkembang sangat cepat, membawa kemajuan tetapi juga tantangan moral. Karena itu, pengembangan ilmu harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar tidak kehilangan arah kemanusiaan. Terdapat 4 pemahaman penting. Yang pertama, IPTEK di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, nilai Pancasila harus menyertai pengembangan IPTEK sejak awal. Yang ketiga, Pancasila berperan sebagai rambu normatif yang mengendalikan arah perkembangan IPTEK. Yang keempat, IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa, atau disebut indigenisasi ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat dilihat dari banyak hal. Yang pertama, menjaga kemajuan teknologi agar tidak merusak lingkungan dan nilai kemanusiaan. Yang kedua, menyaring pengaruh negatif globalisasi seperti individualisme dan sekularisme. Yang ketiga, mengembalikan nilai gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan keadilan sosial dalam praktik ilmiah. Jadi kesimpulan dari materi yang terakhir atau materi yang ketiga, sebagai dasar pengembangan ilmu, Pancasila berperan menjaga kemajuan IPTEK agar tetap manusiawi, beretika, dan berpihak pada kesejahteraan bersama. Jadi penutup dari materi yang telah dipelajari, kita memahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sistem nilai yang lengkap mencakup filsafat, etika, dan ilmu pengetahuan.
Pancasila menuntun bangsa Indonesia untuk berpikir rasional, bertindak bermoral, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kemanusiaan. Dengan berpegang pada Pancasila, kita tidak hanya menjadi warga negara yang taat hukum, tetapi juga manusia yang beretika, beriman, dan peduli terhadap sesama. Okay. Itulah pemaparan materi Pancasila dari saya. Sekian dan terima kasih.